Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tafarrada bil baqa'i wad dawam wal hayyul qayyum dzul jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah kama amara wa azam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila kaffatil anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi al-khiyaril kiram. Salatan daimatan bila infisali wal infisam. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Isma'u wa ati'u la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam kesempatan yang sangat singkat ini, izinkanlah saya ingin menyampaikan sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha fayabtaliyahumullahu bi thalathati baliyatin turfa'ul barakata min kasbihim yusallituhullahu alaihim sultanan zaliman wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Al-hadis atau kama qala. Hadis ini disampaikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 6 abad yang telah silam. Beliau memberikan sebuah gambaran di akhir zaman nanti akan datang suatu zaman kepada umat di mana umatku di akhir zaman nanti sudah tidak cinta lagi kepada ulama. Umatku sudah jauh kepada ulama. Bahkan ulama dicaci maki, dihina. Segala fatwa ulama, nasihat-nasihat ulama diindahkan oleh umatku di akhir zaman. Umatku sudah jauh dengan ulama, benci kepada ulama. Bahkan yang dicintai oleh umatku di akhir zaman nanti selain ulama, yang tidak tahu nasab dan tidak tahu juntrung kehidupannya, itu yang diagung-agungkan oleh umatku di akhir zaman nanti, kata beliau Nabi. Ma'asyiral muslimin, padahal kedudukan ulama sungguh sangat mulia di hadapan Allah, saudara. Di dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya manusia yang paling takut kepada Allah adalah ulama, saudara. Segala tindak tanduknya, segala tingkah lakunya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tutur katanya begitu sejuk, perilakunya memberikan keteladanan dalam setiap umatnya. Kenapa, saudara? Karena terjaga diri Allah subhanahu wa ta'ala. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya manusia yang paling takut di hadapan Allah adalah ulama, saudara. Ma'asyiral muslimin, peran ulama ini sangat besar. Bahkan peran ulama di negara Indonesia ini sungguh sangat besar, saudara. Kalau kita ingin melihat peran ulama di negara Indonesia ini, mari kita lihat bagaimana perjuangan ulama dalam menciptakan sebuah kemerdekaan. Bagaimana pengorbanan para ulama beserta santri menciptakan sebuah kemerdekaan.
Ini begitu besarnya ulama, saudara. Bahkan ketika ulama mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, begitu bencinya kepada kaum penjajah sampai mengatakan barang siapa yang mencontoh daripada kaum penjajah, baik tutur katanya, perilakunya, bahkan berpakaiannya pun, maka sama dengan dia orang kafir dan jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini peran ulama, saudara. Bagaimana kalau kita melihat ketika bangsa ini dinobatkan menjadi bangsa yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Bangsa-bangsa dunia tidak mengakui bangsa ini adalah bangsa yang merdeka, yang berdaulat. Sehingga bangsa-bangsa asing, bangsa-bangsa dunia, Belanda dan sekutunya tidak mengakui bangsa ini menjadi bangsa merdeka. Sehingga bentuk perlawanan begitu besar. Lalu bagaimana peran ulama mempertahankan kemerdekaan ini menjadi bangsa yang berdaulat di negara Indonesia ini? Apa yang dilakukan oleh Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama? Dalam sejarah telah tercatat di negara Indonesia ini, bahkan di kota Surabaya ini, pada tanggal 22 Oktober, saudara, 1945, demi mempertahankan kemerdekaan, demi menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa ini masih mengadakan perlawanan kepada kaum sekutu, terjadilah pergolakan perlawanan orang-orang sekutu di negara Indonesia, bahkan di kota Surabaya ini, saudara. Bahkan bukan sampai di situ, saudara, dilanjutkan dengan 10 November 1945, bagaimana pergolakan di kota Surabaya yang telah diakui oleh badan dunia, mewujudkan bahwa peran ulama sangat besar untuk mewujudkan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia ini, saudara. Seandainya tidak ada peran ulama dari Mbah Hasyim Asy'ari beserta ulama-ulama yang lain, mungkin tidak muncul yang namanya pergolakan 10 November, saudara. Ini peran ulama, saudara, begitu besar. Jangan dianggap ulama tidak memiliki peran di negara Indonesia ini. Begitu pula dalam sejarah bangsa ini, saudara. Ketika bangsa ini sudah merdeka, apa yang terjadi pada tahun 1965? Bangsa ini terjadi dietit perebutan sebuah kekuasaan. Gerakan yang dilakukan oleh gerakan G30 SPKI, bagaimana gerakan tersebut ingin berubah negara bangsa ini, negara Pancasila, dijadikan negara yang tidak memiliki Tuhan. Siapa yang melakukan sebuah gerakan-gerakan mempertahankan kemerdekaan ini, ingin mengembalikan situasi keadaan ini? Ulama terpanggil, saudara. Bahkan Mbah Wahab Hasbullah bubarkan gerakan G30 SPKI ini. Berapa banyak kiai dan para santrinya yang dibantai, dimasukkan dalam lubang. Ini dikorbankan oleh ulama-ulama kita dalam rangka mempertahankan dan mewujudkan negara Republik Indonesia yang damai dan sejuk di negara Indonesia ini, saudara. Ini peran ulama, saudara. Begitu besarnya ulama memiliki peran, saudara. Jangankan kehidupan negara, kalau tanpa ada ulama terjadi perebutan sebuah kekuasaan. Kehidupan sosial masyarakat pun kalau tanpa ada ulama akan bejat moralnya, saudara. Mari kita perhatikan, saudara, di negara-negara dunia seperti negara Amerika, Australia, Prancis, Inggris, bagaimana tatanan kehidupan sosial masyarakat mereka ini. Di mata dunia, kehidupan mereka tidak memiliki akhlak, tatanan kehidupan mereka hancur. Yang namanya alkoholik, minuman keras, bukan merupakan hal yang dilarang dalam kehidupan mereka, bahkan kehidupan sehari-hari mereka. Yang namanya pelecehan seksual, pemerkosaan, bukan merupakan hal yang tabu dalam kehidupan mereka, saudara.
bahkan yang sudah dilegalitaskan dalam kehidupan pemerintahan mereka ini, perkawinan antar jenis, saudara, perkawinan antar laki dan laki, perempuan dan perempuan, itu dilegalitaskan dalam aturan undang-undang negara tersebut, saudara. Kenapa sampai terjadi semacam ini, saudara? Karena tidak adanya peran ulama yang mengontrol dalam kehidupan sosial bermasyarakatnya. Kalau toh ada ulama, tapi ulama tidak mampu mengadakan kontrol dalam kehidupan sosial masyarakat, dalam kehidupan negara itu, saudara. Kita beruntung, saudara, di negara Indonesia ini masih banyak ulama-ulama yang senantiasa mengontrol perilaku kehidupan bangsa ini, yang selalu mengendalikan kehidupan masyarakat sosial dalam kehidupan bernegara. Ada ulama yang dari kalangan Nahdlatul Ulama, ada ulama dari kalangan Muhammadiyah, bahkan ulama yang lain. Ini seandainya di negara ini tidak ada ulama, apa yang terjadi? Mungkin sama dengan negara-negara yang ada di Eropa, saudara. Sudah tidak memiliki tatanan moral dalam kehidupan bermasyarakatnya, saudara. Ini peran ulama, saudara. Jangankan kehidupan negara tanpa ada ulama akan bisa hancur. Jangankan kehidupan sosial masyarakat tanpa ada ulama akan bejat moral. Bahkan dunia pun tidak ada ulama-ulama Allah. Sejak dulu sudah dihancurkan oleh Allah, sudah dikiamatkan oleh Allah. Kenapa demikian ini? Karena beliau mengatakan dalam sebuah hadisnya, al-ulama warasatul anbiya. Setelah sepeninggalku nanti, perjuanganku akan dilanjutkan oleh ulama-ulama yang diutus oleh Allah di muka bumi. Tapi umatnya di akhir zaman, umatku sudah tidak cinta lagi pada ulama, saudara. Mari kita merenung sejenak, saudara. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Kalau umat di akhir zaman nanti, kata Nabi, sudah tidak cinta lagi kepada ulama, nasihat-nasihat ulama, fatwa-fatwa ulama sudah tidak dijalankan, bahkan diindahkan oleh umatku di akhir zaman nanti, kata Nabi, tunggu akan 3 bencana yang akan menimpah dalam kehidupan umatku di akhir zaman nanti. Apa yang bakal menimpa dalam kehidupan umat? Satu, turfa'ul barakata min kasbihi. Allah akan mengangkat berkah dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan dunianya. Sekalipun dia hidup penuh kemewahan, tapi kehidupan itu tidak memiliki berkah, tidak ada kenikmatan dalam kehidupannya, karena mereka sudah tidak cinta lagi kepada ulama. Kalau tidak cinta lagi kepada ulama, berarti tidak cinta lagi kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bencana yang kedua, yusallituhullahu alaihim sultanan zaliman. Kalau umatku sudah tidak cinta lagi kepada ulama, nasihat ulama sudah diindahkan oleh umatku di akhir zaman nanti, maka Allah akan mengangkat seorang pemimpin yang berbuat zalim, yang senantiasa menganiaya dalam kehidupan umat manusia. Ciri-ciri pemimpin yang berbuat zalim adalah pemimpin yang jauh kepada ulama, tidak mau diberikan nasihat ulama. Tapi kita beruntung, saudara, pemimpin kita ini masih dekat dengan ulama-ulama Allah, masih mau diberikan nasihat-nasihat ulama, masih mau diberikan fatwa-fatwa ulama, sehingga apa yang dilakukan itu berdasarkan nasihat ulama, saudara. Kemudian yang ketiga, wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Kata beliau Nabi, kalau umatku di akhir zaman nanti sudah tidak cinta lagi pada ulama, bahkan membenci kepada ulama, wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman, mereka akan dicabut oleh Allah, mereka akan mati tidak membawa iman di muka bumi ini.
Karena mereka sudah tidak cinta lagi kepada ulama. Karena mereka sudah benci kepada ulama. Benci kepada ulama sama halnya dengan benci kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka dari itu saudara kaum muslimin, dengan tendensi apa yang saya sampaikan ini, mari kita kembali untuk mencintai ulama-ulama Allah, terutama ulama-ulama yang ada di sekitar kita ini, di kampung-kampung kita ini saudara. Kita hormati ulama kita yang telah mengajarkan kita, yang telah mendidik anak-anak kita, yang asalnya tidak tahu tentang agama, dididik tentang agama sehingga tahu tentang agama. Asalnya tidak bisa membaca Al-Quran, diajarkan dengan membaca Al-Quran. Betapa besarnya perjuangan ulama dan para ustadz yang ada di kampung kita ini saudara. Dan ingat saudara, di akhir zaman ini Allah menyembunyikan orang yang alim. Belum tentu yang ada di media sosial yang begitu diagung-agungkan oleh umat, belum tentu di hadapan Allah seorang yang alim. Tapi saya yakin ulama-ulama yang ada di kampung-kampung kita, di sekitar kita inilah, mereka hidup dengan penuh sederhana, tidak terkontaminasi dengan adanya politik, tidak terkontaminasi dengan kehidupan ekonomi yang mewah, makan dengan penuh sederhana, tidak tersusupi dengan makanan haram, bahkan makanan yang syubhat saudara. Maka dari itu saudara kaum muslimin, marilah kita senantiasa mencintai ulama-ulama Allah. Mudah-mudahan kita ini dijadikan oleh Allah hamba yang muttaqin, hamba yang senantiasa mencintai Rasulullah, bahkan mencintai ulama-ulama yang ada di muka bumi ini saudara. Mudah-mudahan kita ini dijadikan hamba Allah, menjadi hamba yang muttaqin. Mudah-mudahan kita segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita ini dijadikan oleh hamba Allah mati dalam keadaan husnul khotimah, nantinya akan bersama dengan ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Demikian inilah sedikit uraian khutbah saya ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadikan buah renungan dalam hidup kita di akhir zaman. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita sekalian, terutama kepada diri saya pribadi ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.